Halimatus Sadia, perwakilan dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pedigree 4 turunan dengan menggunakan metode sains. Adapun di dalam menggunakan metode sains terdapat beberapa langkah. Yang pertama yakni merumuskan masalah, yang kedua menentukan hipotesis, yang ketiga merancang percobaan, yang keempat melakukan percobaan, yang kelima analisis data, yang keenam membuat kesimpulan, dan yang terakhir yakni mengkomunikasikan. Baiklah, di sini kita akan membahas mengenai pedigree 4 turunan dengan tujuan yaitu untuk mengetahui pedigree 4 turunan dari suatu keluarga. Kemudian rumusan masalahnya yaitu bagaimana pedigree 4 turunan dari keluarga Ibu Clarissa Octavia. Setelah menentukan rumusan masalah, langkah selanjutnya yakni menentukan hipotesis. Adapun hipotesisnya yaitu pedigree 4 turunan dari keluarga Ibu Clarissa, yaitu yang pertama, turunan pertama menghasilkan 6 orang anak. Turunan kedua menghasilkan 3 orang anak, dan turunan ketiga menghasilkan 3 orang anak. Langkah selanjutnya yakni melakukan rancangan percobaan. Adapun rancangan percobaannya yaitu melakukan wawancara secara langsung dengan Ibu Clarissa mengenai silsilah keturunannya. Kemudian, data ataupun hasil yang diperoleh dari wawancara tersebut dibuat dalam bentuk pedigree 4 turunan. Adapun berikut adalah video wawancaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, saya Clarissa Octavia, perwakilan dari kelompok 1 genetika. Di sini saya akan mewawancarai mama saya sendiri mengenai pedigree 4 keturunan. Perkenalkan, ini mama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya mamanya Clarissa. Nama saya Teti Maides. Baiklah, di sini saya akan mewawancarai mama saya mengenai pedigree 4 keturunan. Langsung saja. Di sini Risa ingin bertanya, Ma. Nenek buyut Risa itu namanya siapa ya, Ma? Upi. Upi. Ada kepanjangannya, Ma? Enggak. Cuman Upi saja. Kalau kakek buyut Risa itu namanya siapa ya, Ma? Namanya Abdullah. Nah, nenek dengan kakek itu pasti nikah ya, Ma ya. Nah, dari hasil pernikahan kakek dan nenek buyut Risa itu mempunyai berapa anak, Ma? Mempunyai 6 orang anak. 6 orang anak. 5 perempuan, 1 laki-laki. 5 perempuan, 1 laki-laki. Kalau Risa boleh tahu itu siapa saja namanya, Ma? Yang pertama namanya Gus Nizar. Gus Nizar. Yang kedua namanya Betzolda. Betzolda. Yang ketiga namanya Monzia. Monzia. Yang keempat namanya Dahelpis. Dahelpis. Yang kelima namanya Hanses. Hanses. Yang keenam namanya Rifni. Rifni. Nah, berarti nenek Risa ini anak keberapa, Ma? Anak kedua. Oh, anak kedua. Nah, anak kedua. Nenek Risa ini nikah sama kakek. Nah, nama kakek Risa itu siapa ya, Ma? Mashhur Arif. Mashhur Arif. Nah, nenek sama kakek pasti nikah ya, Ma? Nah, dari hasil pernikahan nenek sama kakek ini mempunyai berapa anak, Ma? 3 orang anak. 3 orang anak. 1 laki-laki, 2 perempuan. 1 laki-laki, 2 perempuan. 2 perempuan. Kalau Risa boleh tahu, namanya siapa aja, Ma? Yang pertama namanya Abrar Mashhur. Abrar Mashhur. Yang kedua namanya Teti Maides. Teti Maides. Yang ketiga namanya Yosi. Yang ketiga namanya Yosi. Berarti Mama anak kedua ya? Iya. Nah, kalau Risa boleh tahu, Mama kan nikah nih dengan Papa. Nah, nama Papa siapa, Ma? Zikrullah. Zikrullah. Berarti nama Papa Risa Zikrullah, Ma ya? Iya. Nah, dari hasil pernikahan Mama sama Papa itu mempunyai berapa anak, Ma? 3 orang anak. 3 orang anak. Kalau Risa boleh tahu, berapa laki-laki, berapa perempuan? 2 perempuan, 1 laki-laki. 2 perempuan, 1 laki-laki. Itu namanya siapa aja, Ma? Yang pertama Clarissa Octavia. Ya. Yang kedua Fadia Azura. Fadia Azura. Yang ketiga Rafi Ahmad Al-Habsi. Rafi Ahmad Al-Habsi. Al-Habsi. Berarti
nenek buyut Risa, saya ulangi ya Mbak ya. Berarti nenek buyut Risa ini namanya Upi, kakek buyut Risa itu namanya Abdullah. Dari hasil pernikahan kakek dan nenek itu mempunyai 6 orang anak, 5 perempuan, 1 laki-laki. Terus di sini nenek Risa itu anak kedua dan nikah sama kakek itu bernama kakek Risa bernama Masyur Arif. Dari hasil pernikahan nenek dengan kakek itu mempunyai 3 orang anak, yaitu 1 laki-laki 2 perempuan. Nah, kemudian di sini mama nikah dengan papa, yaitu Zikrullah. Mama ini merupakan anak kedua dari nenek. Dan dari hasil pernikahan ini juga mama sama papa menghasilkan atau mempunyai 3 orang anak, 2 perempuan, 1 laki-laki. Oke lah, Ma. Terima kasih ya Ma atas waktunya sudah mau diwawancarai. Itulah hasil dari wawancara saya mengenai pedigree 4 keturunan. Saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langkah selanjutnya yakni melakukan percobaan. Nah, seperti terlihat pada gambar, di sini terlihat sebuah gambar mengenai pedigree 4 turunan dari keluarga Ibu Clarissa. Pada turunan pertama terdiri dari sepasang perempuan dan laki-laki, di mana perempuan bernama Upi dan laki-laki bernama Abdullah. Dari turunan pertama ini menghasilkan 6 orang anak. Adapun anak pertama itu bernama Gus Nizar, anak kedua bernama Betzolda, anak ketiga bernama Monzia, anak keempat bernama Dahelvis, anak kelima bernama Hanses, dan anak keenam bernama Rifni. Nah, ini termasuk ke dalam turunan kedua. Adapun anak kedua yaitu menikah dengan lelaki bernama Masyhur dan menghasilkan 3 orang anak dan termasuk ke dalam turunan ketiga. Adapun nama anaknya, anak yang pertama itu bernama Abrar, yang kedua bernama Teti, dan yang ketiga bernama Yosi. Nah, anak yang kedua ini menikah dengan seorang pria bernama Zikrullah dan menghasilkan 3 orang anak yang termasuk ke dalam turunan keempat. Nama-namanya yaitu anak pertama yakni Clarissa, yang kedua Fadia, dan yang ketiga Raffi. Langkah selanjutnya yakni analisis data. Nah, berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, diperoleh pedigree 4 turunan dari keluarga Ibu Clarissa. Pada turunan pertama itu menghasilkan 6 orang anak, pada turunan kedua itu menghasilkan 3 orang anak, dan pada turunan ketiga itu menghasilkan 3 orang anak. Nah, setelah kita melakukan analisis data, langkah terakhir yakni membuat kesimpulan. Adapun kesimpulannya yaitu diperoleh pedigree 4 turunan dari keluarga Ibu Clarissa, dimulai dari turunan pertama menghasilkan 6 orang anak, turunan kedua menghasilkan 3 orang anak, dan turunan ketiga menghasilkan 3 orang anak. Nah, sekian penjelasan mengenai pedigree 4 turunan dengan menggunakan metode sains. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.